Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. A few moments later. Kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari setiap Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis, di WA perang sama Edis, TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti sekat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PKPK-an, karena kalau saya kasih ruang PKPK-an, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari setiap Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis, di WA perang sama Edis, TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti sekat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PKPK-an, karena kalau saya kasih ruang PKPK-an, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baru naik. Ya, anak langit, selamat pagi menjelang siang. Ini udah pada mau Jumatan ini kalian ya. Nanti kalau Jumatan kita rehat. Ya, silakan anak langit, nyalakan kamera dulu, Bro. Silakan. Kangen sama Bang Edis. Baru bertemu kembali. Gimana kabarnya anak langit? Apa kabarmu? Alhamdulillah. Kemana saja Bang Edis? 2 hari Bang Edis Di sini saja. Saya selalu standby di sini ya, siaran di sini gitu. Saya penasaran mau lihat Bang Edis sama Bang Juma, kira-kira siapa yang win? Masalahnya dia nggak berani gitu. Dianya nggak berani, Bro. Tapi Saya sudah datangi Bang Juma ini minta permintaan tapi nggak di... Nggak ada, mana? Nggak ada. Dulu, waktu Jangan malam-malam. bohong. Kalau ada dia minta permintaan langsung saya terima, mana? Nggak ada. Yang dulu kita bahas Siti Aisyah. Yang mana itu? Ada di komentar Bang Juma naikin saya dis katanya gitu. Nggak ada. Karena begini, banyak akun-akun palsu, baik yang punya dia maupun punya saya. Gitu loh. Banyak orang bikin akun atas nama dia, padahal bukan dia, ada juga. Saya juga begitu, akun-akun Tapi palsu. pernah ketemu dalam satu perdebatan, satu room? Pernah ketemu, hanya saja ketika saya mendebat Juma, pengikutnya Juma itu kebakaran jenggot, ingin membela dia. Kejadiannya sudah berkali-kali. Contoh, misalnya ketika saya datangi dia di channel-channel muslim, ya kan? Langsung pada ngomong, jangan hadapi dia gurunda. Jangan menghadapi dia gurunda, terlalu tinggi ilmu Anda menghadapi dia, katanya. Padahal alasan biar jangan dia babak belur saya bikin. Gitu. Dulu pernah ya, waktu itu kami membahas surat Al-Ma'arij mengenai mengenai para malaikat yang naik menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Kan ada tuh ayat Quran bilang begitu. Betul? Iya. Nah, maka disuruh bersabar. Azab itu dibawa, urusan tentang azab itu dibawa oleh Jibril naik menghadap Allah. Memang sehari Jibril itu menghadap Allah, tapi seharinya Jibril naik itu di bumi 50.000 tahun, betul? Ya. Makanya disuruh bersabar. Nah, lalu ada satu kisah di dalam agama Islam, di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Katanya Muhammad dibawa naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Kan satu hari tuh. Naiknya Jibril kan satu hari. Di bumi kan udah 50.000 tahun. Makanya seharusnya Muhammad sampai sekarang belum pulang. Makanya bisa jadi Muhammad yang kalian percaya itu adalah Muhammad yang diserupakan, Muhammad yang sebenarnya lagi ke Sidratul Muntaha. Dan sampai sekarang belum pulang, karena menurut ayat Al-Quran, perjalanan Jibril naiknya menghadap Allah itu memang satu hari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Bang Edis, dalam Quran itu ya setahu saya gak semua ditangkap oleh logika dan akal, jadi diterimanya oleh keimanan Bang Edis. Model peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang harus diimani. Itulah kenapa Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq.
Alasannya di situ karena beliau orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj di saat orang lain ingkar, tidak percaya, bahkan ada yang balik lagi ke agama semulanya, ada yang tadinya percaya jadi ragu. Karena memang urusannya bukan ke akal dan logika, tapi ke keimanan. Setahu saya sih gitu Pak Edis. Oke, sekarang begini. Berapa lama waktu yang berputar di bumi ketika Jibril naik menghadap Allah? Apanya Bang? Menurut Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 sampai yang ke-5, Jibril kan membawa urusan naik menghadap Allah. Itu sih dijelasinnya kalau saya dulu waktu ngaji ya Bang Edis, di kitab Qissatul Mi'raj. Di situ tuh peristiwa Isra Mi'raj dari pertama awal start sampai finishing dan substansi apa yang terkandung di dalamnya itu dijelasin di kitab itu. Bukan, jangan itu dulu, jangan bahas Isra Mi'raj. Waktu yang ditempuh Jibril untuk naik menghadap Allah itu kan 1 hari. Ya. Nah, tapi di bumi berapa lama? Emang redaksinya gimana? Soalnya saya nggak tahu nih. Malaikat dan juga Jibril naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau dengan sabar yang paling baik. Betul? Itu tentang peristiwa Isra Mi'raj bukan Bang Edis? Bukan peristiwa azab. Ada olok-olok dari orang-orang kafir bahwasanya azab itu tidak akan terjadi. Mana azab itu? Tolong segerakan datang azab itu, kata orang-orang kafir. Lalu Muhammad disuruh berkata, katakanlah bahwasanya Jibril itu membawa urusan-urusan naik menghadap Allah itu dalam 1 hari, tetapi kadarnya itu 50.000 tahun. Maka disuruh bersabar dengan kesabaran yang paling baik. Karena walaupun Jibril naiknya sehari, iya sehari bagi dia, tapi di bumi kan 50.000 tahun. Betul? Nah, makanya kalau begitu harusnya waktu Jibril membawa Muhammad naik menghadap Allah sehari, tapi di bumi udah 50.000 tahun. Makanya sesungguhnya Muhammad belum pulang. Adapun Muhammad yang kalian imani bisa jadi dia diserupakan, saudara. Bang Edis. Nah, waktu Juma debat dengan saya masalah itu, langsung dia gelagapan, langsung orang-orang mengatakan, turunkan dia. Gitu. Karena susah Bang Edis menyamakan perspektif ketika Bang Edis hanya baca teks terjemah saja. Oke, coba jelaskan. Diskusinya Menurut bahasa aslinya gimana? Coba. Kebetulan saya bukan ahli di bidang tafsir Bang Edis. Nah, makanya setiap orang Islam yang ketemu dengan saya mengatakan saya kurang ilmu. Iya. Terus yang punya ilmu siapa? Yang kalau ilmu orang-orang yang ahli-ahli tafsir, para ulama lah katakanlah Bang Edis. Baik. Gimana kira-kira kalau saya katakan bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah daya upaya penulis Quran untuk menjiplak Bible? Atas dasar apa perkataan? Baik. Saya akan mengutarakan kepada kamu supaya kamu ngerti dengan Bible, ya. Nih ya. Sebenarnya narasi semacam itu ada di Bible. Tapi sayang 1000 sayang, kalian jiplak tapi nggak utuh, akhirnya jadi kacau balau. Karena di dalam situ kan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 50.000 tahun nih saya bacakan. Di ayat lain itu 1 hari 1000 tahun. Saya bacakan. Ini surat dari Rasul Petrus, ya, tertulis di dalam 2 Petrus 3. Saya bacakan Injil kami ya. Begini. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat-ingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi yang kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman akan tampil para pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana? Gitu kan? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan bumi juga berasal oleh air dan seterusnya. Ini saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Nih, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di antaranya akan hilang. Nih, saya bacakan poinnya ya, poinnya nih. Nih. Poinnya itu ada di
ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat ke-8-nya. Dikatakan di sini ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Tapi nggak berhenti di sini. Nah, ini yang Quran lakukan ini. Quran kan berhenti di situ. Kalau di dalam Bible nggak berhenti. Satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ketika Tuhan berjanji harinya sudah dekat, karena di dalam sudut pandang Tuhan, mau satu hari, mau 1000 hari, bagi Tuhan itu sama saja. Ya kan? Satu hari sama seperti 1000 tahun bagi Tuhan, dan 1000 tahun sama seperti satu hari, karena dia melampaui waktu. Nah, di dalam Al-Quran nggak ada perbandingan kebalikan begitu. Di dalam Quran satu hari 1000 tahun. Nah, kalau memang Jibril naik menghadap Allah itu dalam satu hari, kadarnya satu hari itu 1000 tahun di bumi, maka saya bilang tadi bang, waktu Jibril membawa Allah naik Isra Mi'raj, ya kan, harusnya belum pulang bang Muhammad bang, masih nyangkut di Sidratul Muntaha. Loh, kan satu hari 1000 tahun. Mbak Eris nih, sepengetahuan saya, kendaraan yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan buruk ya. Buruk itu dari kata barkun yang artinya kilat. Kilat itu kan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat daripada suara. Makalah itu sebabnya Isra Mi'raj itu hanya digapai dengan beberapa malam aja. Karena kecepatan. Oke, menurut Al-Quran berapa hari bang? Cirian buruk dulu, cirian buruk ya, sejauh mata memandang. Melihat di sana, di titik itu, berada di situ gitu. Buruk. Ya, segini. Di dalam Quran tidak ada buruk. Oke? Oke, di dalam Quran adanya Jibril itu naik menghadap Allah, tidak naik buruk, dia naik menghadap Allah. Lamanya berapa lama, Bang? Bang Edis. Sebentar dulu, Bang, saya tanya dulu, lamanya berapa lama? Sebentar, berapa lama? Sumber hukum itu nih ada dua, Bang Edis. Hadis kenapa? Sebelum, Bang, nanti kita kepanjangan. Bang Edis tidak Kalau ke situ nanti panjang lebar. Nih, Abang udah mau Jumatan sebentar lagi ini. Dengarkan dulu, Bang. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya wahyu, berarti itu selepel dengan Al-Qur'an dan semuanya dijelaskan dalam hadis gitu. Sudah. Oke. Ya. Mana yang lebih tinggi, hadis atau Quran? Quran. Nah, kalau Quran mengatakan bahwasanya Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari, apa mau dibantah? Apa gimana, Manis? Quran mengatakan Jibrilnya naik menghadap Allah itu dalam satu hari, betul? Nah, sehari itu kadarnya berapa lama menurut Al-Quran? Saya belum tahu ayatnya. Nah, makanya belajar dulu. Kalau belum tahu, saudara, jangan asal ngomong saja, iya. Saudara. Makanya Bang Edis di sini ada kedudukan keistimewaan para ulama, orang yang kompeten di bidang tafsir, yang kita tinggal buka kajiannya, pahami, ikut kajiannya, kita nggak usah ngorek-ngorek makna kedalamannya. Jadi istilah kata, Bang Edis, beri saya kesempatan semenit. Silakan. Ulama itu memberikan sebuah produk yang tinggal kita konsumsi, produk jadi yang memudahkan untuk umat. Karena di Al-Quran ayat berapa menjelaskan tuh dalam sholat aja tidak ada itu tentang niat. Niat adanya di mana? Di hadis Nabi. Kata hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Amal itu harus dengan niat. Itulah kenapa sholat ada niatnya. Padahal di Quran tidak ada loh. Fagsilu wujuhakum dari wajah, model wudu ya. Wujuhakum, tangan, aidikum, tartib tidak ada. Gimana pada akhirnya niat itu ada? Karena ditambah dari hadis ini. Itu kata Nabi, setiap amal itu membutuhkan niat. Itulah kenapa wudu adanya niat. Jadi ulama ini yang sudah meracik menyimpulkan sedemikian elegan dan mudahnya satu produk yang diciptakan agar kita tidak kesulitan, Mbak Edis. Seperti gini ya, aku analogikan terakhirnya ke teman-teman muslim di sini. Seperti halnya kita mau beli mie misalnya, beli mie goreng ya di pinggir jalan yang dagang, atau beli bakwan, Mbak Edis, beli gorengan, tempe, bakwan di pinggir jalan. Itu tuh orang-orang pedagang memudahkan kita sarapan tinggal beli tinggal Coba andai kata tidak ada tukang gorengan, anti terhadap kitab-kitab ulama, anti terhadap ulama, ya udah saya mah langsung aja ke sumber hukum, ke Al-Quran. Seperti orang yang anti beli jajanan di pinggir jalan, silakan minyaknya Anda bikin sendiri, kelapa sawitnya, tepungnya, gandumnya Anda tanam sendiri, wortelnya Anda bikin sendiri. Mampu tidak? Ketika tidak mampu, ya udah tinggal pakai yang produk jadi, karena otak kita itu terbatas. Karena ada kedudukan ulama ahlu dzikri, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Bang Edis. Bang Edis nggak ada suaranya, suara Bang Edis. Suara Bang Edis nggak ada, nggak kedengeran. Kemut kali. Lupa saya bisukan. Oke, baik. Jadi menurut Anda bahwasanya kitab Al-Quran itu seperti sebuah barang yang belum jadi, lalu disempurnakan oleh ulama. Ada makna-makna yang memang mutasyabihat. Justru ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Aduh, bagaimana sih kamu ini? Bang Edis nih. Sebentar, tadi kamu sudah ngomong panjang lebar. Gantian dulu, berikan kesempatan kepada saya. Oke? Ada bahasa-bahasa model majaz gitu kan, intinya bahasa-bahasa. Coba anak langit. Di dalam Quran Ali Imran ayat yang ke-7, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya ada dua macamnya.
yaitu ayat-ayat yang muhkamat, artinya Udah jelas, terang, terang benderang, ya. Lalu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dan ada ayat-ayat yang belum ditakwil, ada takwil qorib, ada takwil ba'id. Nggak ada, aduh gimana? Ini kamu bohong. Ini makanya saya bilang, di dalam ayat itu, ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti Agama Islam takwilnya. tidak mengajarkan bohong, Bang Edis. Lu. Sekarang begini, di mana ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil? Ini Bang Edis ngerti bahasa majaz juga. Ini Mau dengarkan dengerin ya, dengar coba Gini, sebentar lu. satu dulu, Sebentar, ini sebentar. ulama yang ngomong. Sebentar. Tadi Anda sudah ngomong loh. Ada Anda sudah ngomong 1 menit loh. Ya, Ya udah. ini ulama yang ngomong. Coba dengarkan. Oke. Dengarkan nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Sekarang Justru, begini, tunjukkan saya sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil. Di mana? Yang ada justru mengatakan tidak ada yang mengerti takwilnya. Bang Edis, nih model ayat ini ya, ayat yang bercenderung untuk salah gagal paham, seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Terus Allah bersemayam di atas aras. Allah itu ucang-angge atau berdiam diri di atas aras. Sementara dalam konsep ketuhanan Islam, Allah itu qiyamuhu bin nafsi, artinya la yahtaju ila mahalin, tidak butuh terhadap tempat, Bang Edis. Tuhan itu tidak butuh pada tempat. Tapi kenapa di Al-Qur'an itu Allah ada di atas aras? Nah, kemudian Justru para itulah ulama makanya saya bilang pertentangan. Memaknai hal tersebut bahwa Allah yang menguasai aras. Tangan Allah di atas, Allah tidak ada bertangan karena Itu Allah namanya kamu khalaqah. sudah melakukan takwil. Tidak ada. Jadi gini, makna-makna itu yang kemudian diartikan sebagai kekuasaan Allah di atas tangan itu di mana ini. Di bahasa-bahasa gitu kan orang-orang awam nggak paham. Itulah Oke, kenapa para sekarang ulama begini. menjelaskan. Betul tidak bahwa dalam agama Islam Allah itu turun setiap sepertiga malam bagian akhir? Ya, gimana Betul. ayatnya? Ayatnya. Nah, Tapi Anda saya saja pertanyaan. banyak tidak tahunya. Di dalam Iya. hadis, sesungguhnya Allah itu turun pada sepertiga malam bagian akhir. Makanya orang Islam lomba sholat tahajud. Karena pada saat itu Allah turun, betul? Ke langit Ya. dunia, betul nggak? Iya, saya kalau nggak salah pernah dengar ada. Jadi disebutkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam bagian akhir. Dulu orang-orang Islam di zaman Muhammad, di zaman orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah percaya. Sekarang karena dulu belum ditemukan bumi itu bulat dan mutar terus waktunya. Sekarang gimana? Kalau udah ketahuan bumi itu bulat dan berputar waktunya. Artinya kalau memang setiap sepertiga malam bagian akhir itu Allah turun ke langit dunia, maka mustahil Allah kembali lagi ke arsinya. Mustahil, karena waktu bumi berputar terus. Besok nanti jam 3 di sini, sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di Jepang, besok sepertiga malam di sini di Hong Kong. Memutar terus. Kapan Allah balik ke arsinya? Makanya saya bilang kalian ini sesungguhnya adalah umat yang tidak percaya dengan Al-Quran, lalu kalian bikin kitab suci lain, namanya hadis, namanya kitab ulama, namanya kitab karangan-karangan fikih, kitab kuning. Karena kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Coba di Al-Quran mana bahwa Al-Quran itu bahasanya nggak lengkap, nggak sempurna, nggak mudah. Yang ada Al-Quran itu dimudahkan bagimu. Tapi kamu bilang, oh nggak bisa, harus melewati ulama. Makanya kamu sedang melawan, kamu lagi adu tinju dengan Al-Quran, adu tinju dengan Allah. Allah bilang Quran dimudahkan, bahasa Quran itu rinci, terperinci. Malah kamu bilang jangan, kamu harus ke ulama, jangan ke Quran. Kalau Allah nyuruh ke Quran, kamu malah nyuruh ke ulama. Lah terus ulama pergi kemana kalau gak ke Quran? Ujung-ujungnya itu ke Quran kalian itu, gitu loh. Saya tanggapi boleh? Bukan Al-Quran yang tidak sempurna, bukan Al-Quran yang tidak lengkap, tapi otak kita yang gak nyampe, Bang Edis. Di mana dikatakan bahwa akal kalian tidak akan sanggup memahami Al-Quran? Di mana? Ya untuk seperti orang seperti saya Semua yang kamu katakan merupakan kata-kata yang berasal dari hawa nafsumu, bukan dari Al-Quran. Kamu bilang katanya otak manusia tidak akan mampu. Kalau Otak tidak akan saya. mampu, buat apa diturunkan Al-Quran? Karena gini, untuk memahami Al-Quran itu ada disiplin ilmu, harus Oke, puasa di 15 mana pan. ayatnya? Untuk memahami 15 Al-Quran harus ada pan. disiplin ilmu. Di mana? Bang Edis, Macet dengerin. kan? Bang, saya tunjukin.
untuk memahami Al-Quran, kalau kamu punya keraguan, menurut Al-Quran, suruh nanya ahli kitab, nanya orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Artinya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, baca Injil, baca Taurat itu. Nah, sekarang masalahnya umat Islam kebalikannya. Umat Islam malah tanya kepada orang-orang sesudah Al-Quran, sesudah kamu, bukan sebelum kamu. Nah ini makanya Quran menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, tapi kamu menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya saya katakan, pastilah kamu membaca Al-Quran sambil lompat galah. Akhirnya jadi begini, baca Quran sambil lompat galah, kebalik. Bukan Gimana? Al-Quran yang kurang, bukan Al-Quran yang tidak sempurna, yang tidak lengkap, tapi otak sayanya Bang Edis yang nggak nyampe memaknai dan memahami Al-Quran karena kadar keilmuan yang minim. Maka kita serahkan kepada ahli-ahli tafsir yang sudah disiplin ilmu 15 pan dikuasai, maka Al-Quran akan lebih jelas lagi gitu. Ibarat Bang Edis mau mancing aja gitu, kalau nggak ada alatnya kan susah, tangan kosong mau ngambil ikan. Baik, artinya Allah perlu dibantu oleh ulama ya. Allah sendiri nggak sanggup menyampaikan firman-Nya dengan terang, dengan benar, dengan jelas. Nggak sanggup dia ya, harus ditolong oleh ulama, betul? Kayak gini, kitab Alkitab Bang Edis, Bible, kasih ke anak umur 15 tahun orang Kristen. Terus dia suruh memaknai semua yang ada di Alkitab, nggak mampu. Pasti bertanya kepada Siapa bilang? Siapa bilang nggak mampu? Kalau dia sungguh-sungguh meminta supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, memahami apa yang ingin dimaksudkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan hikmat pengertian kepadanya. Coba buktikan sekarang Bang Edis taikan umat Kristen satu orang, terus dia suruh menjelaskan satu tadi tentang Bible atau apa. Pasti kan dia nggak tahu, pasti banyak yang nggak Makanya tahu. saya bilang minta hikmat dari Tuhan, minta roh pengertian supaya rohnya Tuhan itu dicurahkan dan memberi akal pikiran hikmat untuk mengerti apa maksud yang tertulis di situ. Itu kami orang Kristen. Nah kalau kamu malah minta sama ulama, itu pun nggak disuruh sama Quran. Sekarang begini Bang, Orang Kristen yang konsultasi ke Bang Edis banyak nggak? Karena apa? Dengan masalah-masalah yang nggak mereka pahami. Karena misalnya. mereka kan tidak membaca, betul? Seandainya mereka mau membaca, meluangkan waktu penjelasan dari untuk Bang membaca. Edis. Gimana? Mereka juga butuh dong penjelasan dari Bang Edis. Karena mereka tidak membaca, makanya membaca biar tahu, gitu loh. Nah sekarang kamu sudah membaca Al-Quran, tapi kamu bilang jangan, harus tanya sama Ustaz. Kan beda. Saya mau nanya satu hal lagi, tolong dijawab Edis. Kenapa kebanyakan mualaf itu cerdas? Bang Deddy Kombuzer, Felix Sau aku nanya. Orang-orang Kristen yang IQ-nya di atas 100 Iya, lebih. namanya kamu sudah dikerjain. Deddy Kombuzer itu dulu sebelum dia mau mualaf ya, dia itu ada satu rencana, ayo mualafnya dimasukin stasiun TV. Tahu nggak kamu? Setelah dia mualaf, sukses dia, akun YouTube-nya banyak followersnya. Kamu tidak tahu politik, aduh berat. Mana datanya? Loh, Saya belum pernah dengar gosip itu. makanya saya bilang begini, kamu harus bisa melihat mana yang benar-benar mualaf dengan mana yang modus. Karena banyak mualaf-mualaf modus. Karena umat di Indonesia ini kan umat Muslim itu banyak yang awam-awam. Itu Bang Giliran Felix kalau soal sudah agama, senang, mereka senang. Langsung, waduh saya follow lah dia sudah mualaf. Bisnis yang paling kenceng itu namanya bisnis mualaf. Kamu nggak tahu. Emang Begitu mualaf ada banyaknya orang-orang Islam yang awam, ya, ketika ada mualaf, padahal dia sudah Islam sebelumnya. Oh, dia mualaf-mualafan lagi. Contohnya, atau nggak acara apa? Dulu pernah ada debat antara Esra Soru dengan Dondi, ya. Nah, mereka debat membahas Yesaya pasal 52 atau 53 itu, ya kan? Nah, setelah acara selesai, ada perempuan nih, udah pakai jilbab, ngucapin kalimat syahadat, masuk Islam katanya. Selidik punya selidik, ternyata memang dia orang Islam. Siapa namanya? Sampai Saya cari. Siapa namanya? sampai direaksi oleh sesama Muslim sendiri. Yang mereaksi namanya Edi Prayitno. Tanya aja dia kenal gak dengan saya, Edi Prayitno. Si Edi Prayitno bilang, ini tidak boleh menjual seperti ini, nggak boleh ini, kata dia. Sesama Muslim itu bilang, ini kan perempuan sudah mualaf setahun yang lalu, mengapa sekarang dimualafkan lagi? Makanya aku bilang, saya ini mendidik kalian, wahai umat Muslim, didik kalian supaya kalian tuh jeli, mana yang pura-pura mualaf, biar mereka mendapatkan simpati. Gimana? Itu jawabannya Bang Edis tidak terima kalau umat Kristen yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas itu jadi mualaf. Justru orang-orang yang mualaf-mualaf itu DRL, adalah kabarnya orang-orang mualaf DRL nih, udah ada konfirmasinya. gini, saya tantang coba yang mualaf naik ke sini. Mana? Gak ada yang berani, saudara. Gak ada yang berani. Emang belum pernah Bang Edis debat sama mualaf? Banyak. Gini, Siapa? Pak Edi.
contoh, siapa yang mualaf yang udah debat dengan saya? Si Palen, Al-Pariski, yang akhirnya dibuang sama Juma. Ayo. Dulu waktu mualaf, saudara kita ini sudah mualaf, mari dukung. Saudara-saudara mualaf kita ini. Akhirnya apa? Ya kan? Dukungan katanya nih, yang masuk dukungan kepada si Palen itu katanya orang-orang si Handi dan kawan-kawan 64 juta. Ternyata yang diterima si Palen 4,5 juta. Akhirnya si Palen uring-uringan, mana 67 jutaku kata. Lu iya, tahu nggak? Kata Coba siapa, Bang? sini mukanya, Bang. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Berbahaya nih. Oke, saya tekan ya. Sayang HP-nya di sini, Bang. Iya, HP-nya ini makanya, pakai. makanya yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang Kristen yang cerdas-cerdas justru mualaf itu kebanyakan orang Kristen yang cerdas, Justru berpendidikan yang tinggi. mualaf-mualaf itu yang tidak cerdas. Itu pendidikannya tinggi, Bang Dedi. Ya, Lu? Itu Sudah. luar biasa menurut saya IQ-nya gitu. Ya itu namanya subjektif, bro. Itu namanya subjektif. Biar nggak subjektif, harus ada ukuran yang netral. Kalau kamu yang menilai ya cerdas. Berarti bagi Bang Edis gimana? Iya, mereka itu tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka itu sebenarnya kalau menurut saya Deddy Kobuser ya, mana ada, saya nggak pernah lihat dia sholat. Deddy Kobuser itu jadi alim. Mana orang di channelnya dia malah dia membuat satu pertanyaan yang sebenarnya nggak bagus sekali ditanyakan sama perempuan di muka umum, ya di acara podcast, kemudian ditonton orang banyak. Masa dia ngomong sama perempuan, lu masih perawan nggak? Pertanyaan macam apa kayak begitu kepada seorang perempuan di muka umum? Terus mau bahasa-bahasanya, coba perhatikan bahasa-bahasa dia di podcastnya. Anjing, banyak bahasa-bahasa begitu. Jadi, udahlah kalian tahu lah ya. Yang mana yang mualaf betul-betul dia mualaf, mana yang enggak gitu loh. Saya mencerdaskan kalian supaya kalian itu bijak-bijak, pandai-pandai. Si Juma aja tahu Juma yang bilang bahwa Allah adalah Muhammad. Ya, tahu nggak? Bang Juma, Juma ya, yang bilang Allah adalah Muhammad tahu? tahu Bang Juma, iya tahu. Kalau dia baca Al-Quran apa? Kalau baca Al-Quran kalau dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, paus terbang, singa terbang, singa mengaum, kereta api dan coba lihat aja kalau dia lagi baca Quran. Saya terharu Bang Juma, saya terharu kalau dia baca Quran. Tapi setelah acara itu saudara-saudara, pamer dia uang di atas meja tuh ratusan ribu dolar. Kami dolar saudara. Bahkan dia ngomong, Kapan Bang Edis itu? Kapan? kamu tidak tahu. Saya yang udah kenal sama dia lama. Iya. Tahu nggak apa dia katakan? Dia pernah ngomong begini, headset, tahu headset? Iya. Tahu nggak? Ini headphone. Tahu. Harganya satu mobil Avanza. Harga headsetnya dia bilang satu mobil Avanza, saudara. Apakah seperti itu? Tahu nggak? Ada satu hadis yang bilang begini. Hadisnya bilang begini, bahwa kain, ya celana di atas mata kaki maka akan masuk neraka. Pernah dengar? Gimana Bang? Mata di atas, celana di kain, atas. ya celana Ya. celana yang ujungnya itu di atas mata, yang di bawah mata kaki itu akan masuk neraka. Pernah dengar itu? Isbal, masalah isbal tahu? Tapi kalau untuk Dengar dulu, tahu nggak masalah itu, tahu nggak? Pernah dengar kalau misalkan harus celana itu jangan menutupi mata kaki itu. Jangan pernah menutup dengar mata kaki. Nah, makanya banyak orang pakai celana cingkrang, betul? saya. Supaya jangan di bawah mata kaki. Nah, saya Iya. tanya sama para ustadz, itu maksudnya bagaimana ustadz? Itu maksudnya jangan sombong. Janganlah kalian Iya, itu hidup iya, di iya. dalam kesombongan, betul? Ya. Jangan artinya menghabiskan harta kalian itu terhadap hal-hal yang mubazir, berlebih-lebihan. Celana dilebih-lebihin sampai di bawah mata kaki kan Iya. begitu intinya. Nah, terus saya bilang begini. Saya pernah lihat Ari Untung, tahu Ari Untung yang podcastan sama Juma? Tahu. Tahu Ari Untung? Artis, tahu kan? Tahu. Nah, si Ari Untung bilang begitu, dia celananya di atas mata kaki cingkrang, tapi tas istrinya 1 miliar. Makanya saya bilang, tolong kalian muslim itu yang pintar-pintar, jangan langsung anuin saya, jangan langsung kalian itu jelek-jelekin. Saya ini ngasih tahu yang benar. Konteks Bang Juma ketika memerin headset itu ada konteks apa sebelumnya? Soalnya gini, setahu saya. Lu dia sombong pamer, terhadap- ini headset gue aja, ini Ah. seharga mobil Avanza. Ada Bang. videonya, kau bilang saya fitnah. Enggak gini. Soalnya sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sodako. Ada orang yang sombong, disombongin. Nggak itu ada sodako, di situ Bang. sombong. Intinya begini, yang saya bilang begini. Intinya, yang saya mau bilang begini. Yang kalian support itu, yang muslim-muslim yang benar. Bukan muslim-muslim yang malah justru ketika baca Quran dapat paus, dapat kereta api, malah digunakan untuk pamer-pameran. Pamer, ratusan dolarnya dihitung di atas meja. Ada videonya, saudara. Gitu loh. Tuh, dibilang katanya Emang. iri katanya. Saya Kayak di sini menyadarkan katanya. kalian Kayak di yang sini katanya tuh. muslim.
Malah justru menurut saya dia itulah yang menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Dia membaca ayat Al-Quran, lalu orang-orang Islam, saya terharu Bang Juma dengan bacaan Quranmu yang sangat merdu. Terbanglah paus, terbanglah singa mengaum. Tapi oleh Juma malah sama dia dikatakan headset saya seharga mobil Avanza. Mengerikan, tragis. Seperti Ari Untung ngomong pamerin celananya cingkrang mengikuti sunnah Nabi, tapi habis itu dia upload tasnya berharga 1 miliar, tas istrinya. Gimana seperti itu? Tapi Bang Edis gini ya, banyak orang yang tercerahkan termasuk saya dengan statement atau pemaparan dari Bang Juma, benar? Yang tadinya dalam bawah itu Tercerahkan saya tidak tahu. bagaimana? Tercerahkan apanya? Contoh, misalnya. Seperti pernikahan Siti Aisyah kan dulu saya pernah bahas dengan Bang Edis. Nah, lalu saya nemu jawaban ketika saya lihat video ulang daripada Bang Juma. Oh, kata saya, logis nih, masuk di saya nih Bang. Apa yang disampaikan Bang Juma. Dan saya lihat lagi video yang lainnya, banyak ternyata mualaf yang datang ke Bang Juma. Baik, kita Berarti tanggapi ya. ada yang tercerahkan dan apa yang dikatakan Bang Juma itu logis sehingga masuk dong ke orang-orang. Saya tanggapi. Pertama begini. Banyak Pertama, mualaf gitu. oke, saya jadi lupa ini. Gini, tadi kan kamu mengatakan bahwa Juma menjelaskan pernikahan Aisyah. Iya, saya kan Saya dengar itu videonya. Dia mengatakan Mentok kan, begini. sayang? Begitu dia bilang begini, umur Aisyah dinikahi oleh Muhammad itu antara umur 16 sampai 18 tahun, betul? Iya, karena Tapi kan sayang dia ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya. enggak Bang, soalnya gini menurut pemaparannya kalau nggak salah. Karena ketika itu Siti Aisyah ikut perang gitu. Oke, di mana sekarang perang menurut itu tidak Aisyah boleh sendiri, diikuti menurut Aisyah kecuali sendiri berapa umur umurnya? 15 tahun. Oke, Nah, itu kan kata Juma. Betul? Bang Juma juga ada referensi Iya. keterangannya. Kalau Aisyah sendiri ngomong di hadis berapa umur dia ketika dinikahi Muhammad? Saya nggak tahu. Yang mana Bang? Coba. Loh, Anda ini sungguh munafik, tidak tahu. Ih, Di dalam hadis, Nih, tapi poin Anda yang jangan saya ambil. separuh-separuh loh. Nanti Anda jadi pendekar separuh aja loh. Gini, di Ini dalam dia hadis, kedengeran, volumenya. di dalam hadis disebutkan bahwasanya Aisyah berkata bahwasanya dia dinikahi Muhammad ketika berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun dan Muhammad meninggal ketika dia berumur 18 tahun. Gimana kamu mengatakan dinikahi umur 18 tahun? Itu namanya sudah melanggar apa yang tertulis. Tapi memang seperti itu, bro. Ketika ada hadis yang bikin agama Islam bangkrut, memang hadisnya langsung cepat-cepat dikatakan palsu. Iya, tapi kalau menguntungkan sohih. Kalau bikin Emang Mbak untung Adis- sohih, Mbak- kalau bikin Bang Adis bangkrut tahu hadis palsu. sohih itu hadis apa? cara kalian. hadis sohih hadis apa emang? Hadis sohih itu artinya informasinya itu sohih, akurat, terpercaya. Itu artinya sohih. Ya. Nah, sedangkan Jadi yang palsu perawinya. ma'udu, palsu, ya kan? Itu yang informasinya tidak benar. Bagaimana mungkin kamu mengatakan di dalam kitab Sohih Muslim, tapi kamu bilang palsu? Nah, judulnya aja udah sih Sohih Muslim. Emang siapa Sohih yang bilang Muslim, palsu, Bang? Sohih Bukhari. Masa kau bilang ibarat itu ada BPN, sertifikat asli udah ditulis sama BPN, kau bilang palsu? Nggak. Gimana? Udah BPN yang bikin sertifikat asli, udah bank yang bilang uang asli, udah bank yang ngomong, kau bilang palsu, nanti kau dijitak sama bank. Ini udah dibilang Sohih Muslim, Sohih Bukhari, kau bilang palsu, gimana sih? Makanya saya bilang besok-besok kalau memang kalian palsu-palsukan, pergi kalian tolong revisi, jangan lagi ditulis judulnya Sohih Muslim, jangan, harus dibilang Sohih dalam kurung tapi katanya gitu. Bang Edis, kata Atau agak-agak sohih karena masih ada palsunya gitu. harus jelas sanadnya dan setiap perawinya itu harus dikatakan seorang yang adil biriwayat, adil ceritaannya, tidak berdusta, kejaga akhlaknya gitu Bang Edis. Runtuhan dari si Anu ke si Oke, Anu. siapa yang merinci itu semua? Siapa yang menentukan bahwa ini riwayatnya begini, apa yang ini? Nah, Ulama ahli hadis. Menurut ya ahli hadis kan? Sohih Muslim itu dia Imam Muslim itu dia ahli hadis Ahli, nggak? Oke, kompeten. Bukhari ahli hadis nggak? Ahli. Ketika dia ingin menyusun kitabnya, betul nggak dia telah menggunakan hukum-hukum itu? Iya, melalui Ya hasil. kalau sudah dikatakan oleh dia sebagai sohih, Emang kenapa kalian gini. palsu-palsukan? Gini, masalahnya Bang Edis, emang hadis Bukhari atau Muslim yang dipalsukan yang dimaksud itu yang mana Bang Edis? Di dalam hadis itu umur Aisyah dinikahi Muhammad itu 6 atau 7 tahun. Ya. Nah, terus kata kalian itu palsu, kata Juma 18. Siapa yang sakit mata di sini? Astagfirullah. Oh, gimana?
Jadi maksudnya begitu bro. Intinya saya itu sebenarnya begini, ngikutin aja narasi kalian. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Nah tapi kan kalian nggak terima. Kalian bilang enggak, Al-Quran nggak lengkap, nggak sempurna. Makanya kalian pergi ke hadis. Nah sekarang saya turutin lagi kalian baca hadis. Sekarang hadis lagi kalian palsu-palsukan. Jadi kemana kalian saya turuti, di situ kalian akan mengingkarinya. Makanya Bukan, saya bilang Pak. bang, semakin dalam kamu mendalami agamamu, semakin dekat langkahmu kepada pintu gerbang untuk meninggalkannya. Bukan palsu, mungkin Bang Edis ada sebagian perawinya yang ya kategori tidak sesuai dengan kriteria Apakah seorang Bukhari perawi tidak hadis. tahu itu? Apakah Bukhari tidak tahu bahwa Saya ini perawinya ini tidak dapat dipercaya sehingga Saya tidak tidak dimasukkan dalam berbicara kitabnya? Bukhari Muslim, Bang Edis. Andai kata hadis gitu dikatakan. Soalnya gini, kalau mau di hadis doib itu tidak boleh dijadikan acuan untuk argumentasi debat. Oke, jadi menurutmu Sahih Hanya Muslim, untuk menurutmu Badrul Bukhari, Amal. menurutmu Bukhari memasukkan hadis-hadis palsu ke kitabnya? Enggak. Ya sudah, terima saja apa yang tertulis di kitab Bukhari. Dia kan sudah melakukan kriteria itu, dia kan sudah memfilter mana-mana yang dhaif, mana-mana yang maudhu, mana-mana yang sahih. Makanya dibikinlah kitabnya dia, namanya Sahih Bukhari. Namanya saja sudah sahih, Sahih Bukhari. Anda palsu-palsukan. Quran saja, jangankan hadis Bukhari kalian palsu-palsukan. Quran saja sudah bilang bahwa kitab ini lengkap menjelaskan segala sesuatu. Kalian gak ada yang percaya. Kalian gak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalian lari ke kitab-kitab lain untuk menjelaskan agama Islam. Walau Al-Quran mengatakan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatunya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi oleh hadis bukan dari hawa nafsu atau apa, itu adalah wahyu. Jadi Oke, itu ada kedudukan hadis. kalau memang yang disampaikan Muhammad itu adalah wahyu, kenapa omongannya dia salah? Omongan yang mana salah? Waktu dia berkata kepada para petani kurma, bukankah para petani kurma malah gagal panen gara-gara ngikutin omongan dia? Belum tahu saya itu ceritanya. Aduh, kamu mau banyak tidak tahunya. Saya kan bukan ahli sejarah. Makanya saya bilang yang ahli agama yang naik kemari. Jangan orang-orang yang tidak tahu agama Islam. Sebab Anda masih Islam itu karena Anda belum tahu agama Islam itu apa. Oke, gitu ya. Kita kasih kesempatan Ya, dulu oke. kepada muslim yang lain ya. Ya saya pamit dulu Pak Edis. Menarik. Oke, mungkin juga sudah pada mau jumatan ya. Salam toleransi Bang Edis ya. Ya, terima kasih sudah mampir kemari. Cinta damai. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita diskusi dengan baik kan nggak ada apa-apa. Kan diskusi saja. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat.
Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi
Mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman? Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah.
Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur.
Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua.
Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya
Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah, meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu
hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini teman-teman ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha?
Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih, Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet-apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman.
Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang,
Bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi.
Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi
atau menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.